Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Kembali lagi di Suara Edukasi. Nah, tentunya kali ini kita akan membahas hal-hal menarik lainnya dengan tema guru versus AI. Nah, tapi tentunya aku tidak akan berbicara sendiri ya di sini. Aku bakal ditemani oleh teman-teman aku yang sudah hadir di sini. Mungkin kita bisa mulai menyapa teman-teman kita dulu dari yang sebelah kiri aku. Halo semuanya, perkenalkan aku Raisa. Halo, perkenalkan aku Dara. Halo guys, perkenalkan aku Ciki. Halo, perkenalkan aku Kia. Nah, jadi kita ini sudah mendatangkan teman-teman dari berbagai jenis sudut pandang yang berbeda tentang AI ini ya. Nah, mungkin kita bisa mulai dari yang paling konkret dulu, dari Raisa. Raisa ini merupakan seorang pengajar dan dia sudah merasakan sendiri bagaimana sentuhan AI dalam mengajar. Mungkin Raisa boleh memberikan pandangannya. Nah, sekolah kami sudah menggunakan platform digital yang bisa koreksi pilihan ganda, uraian, secara sederhana secara otomatis, dan juga platform-platform digital lainnya seperti Google Zoom, Google Meet, Canva Edukasi. Nah, jadi saya jadi punya waktu lebih banyak untuk persiapan materi yang kreatif atau konsultasi dengan siswa yang benar-benar butuh perhatian. Tapi jujur sih, saya itu awalnya khawatir karena ada isu-isu bahwasanya di masa depan guru akan digantikan oleh AI. Apakah saya akan tergantikan untuk hal-hal yang lebih kompleks nantinya? Nah, menurut aku ya itu kekhawatiran yang wajar ya Reza. Tapi dari penelitian kami, AI justru adalah waktu untuk para pengajar. Misalnya, sistem adaptive learning yang bisa mendeteksi sejak dini jika mayoritas kelas gagal di satu konsep. Lalu mengingatkan para pengajar untuk mengulang dengan pendekatan yang berbeda. Jadi AI itu adalah mitra yang diagnostik yang cepat. Nah, kalau aku sebagai mahasiswa, aku tuh suka banget memakai aplikasi belajar seperti contohnya AI tadi yang mengasih rekomendasi buat misalnya video belajar gitu kan. Jadi aku tuh rasanya kalau ngerasa kesulitan akan pelajaran aku pasti aku bakalan stuck gitu kan. Jadi aku kadang males buat nanya langsung ke guru atau berinteraksi dengan teman, saling tanya jawab gitu. Jadi nanti aku tuh pikir pasti nanti bisa dicari nih di AI gitu. Nah, ini sebenarnya poin penting sih, karena dilihat dari sisi psikologi, kemudian itu ada plus minusnya. Interaksi sama manusia, kayak saling nanya, debat, atau sekedar lihat ekspresi bingung teman itu penting banget buat mengimbangi kemampuan sosial, empati, dan daya tahan diri. Nah, kalau AI dipakai terlalu personal, tanpa sadar bisa bikin proses belajar jadi makin individual dan kurang interaksi dengan orang lain. Nah, berarti teman-teman semua, AI ini ternyata juga cukup banyak ya sisi negatifnya kalau dari pandangan Kia. Nah, menurut Zahra nih, laporan APA 2025 dan banyak ahli bicara soal bias data dalam konteks Indonesia yang super majemuk, menurut Zahra kira-kira resikonya seperti apa? Jadi begini Pak, bayangkan AI untuk bimbingan karir yang dilatih dengan data alam di sekolah kota besar, ia akan merekomendasikan profesi programmer atau data analis. Lalu, bagaimana dengan siswa daerah penghasil ukir kayu atau tenun? Nah, bakat lokal mereka mungkin tidak akan terbaca oleh sistem, dan ini sangat berbahaya karena bisa mematikan potensi dan memperkuat stereotip. Nah, benar Zahra. Saya juga khawatir soal akses ini di sekolah saya mungkin di kota ya, jadi sinyalnya kuat. Tapi saya punya saudara yang mengajar di pelosok. Nah, jika kebijakan nasional nanti mengandalkan AI tanpa instruktur neraka, jumlahnya itu bukan kecil, malah menebar. Nah, itu tidak adil kan? Dan dari sisi psikologinya juga ada, terlalu bergantung sama AI bisa bikin rasa kendali dan kemandirian siswa maupun mahasiswa itu berkurang.
Nah, kalau semua keputusan belajar kayak habis ini belajar apa ya? Diserahkan ke algoritma saja, yang kita bentuk itu anak yang kritis atau cuma yang jago berbicara mesin. Aku setuju sih Pia, tapi kadang kita juga bisa kecanduan untuk cari jawaban cepat di AI. Di AI itu kan kita mendapatkan jawaban yang cepat kan, tanpa harus mikir prosesnya gimana. Padahal kan kita proses berpikir itulah yang harus kita paham bagaimananya kan. Nah, betul teman-teman semua. Jadi penggunaan AI itu ternyata juga bisa membawa dampak buruk nih dari teman-teman yang berbeda sudut pandangnya. Nah, lalu bagaimana sih jalan keluarnya? Bagaimana kita bisa merancang masa depan di mana AI ini dapat membantu, bukan menghambat perkembangan kita? Jadi jalan keluarnya itu ya Pak. Yang pertama, AI harus diperlukan kontekstual. Kita butuh lebih banyak peneliti dan developer Indonesia yang bermodal dengan data Indonesia. Nah, yang kedua yaitu transparansi. Sekolah dan guru atau pengajar harus tahu prinsip kerja dasarnya, bukan hanya pakai sebagai pengaplikasian. Nah, saya juga kira pelatihan guru adalah kunci utama, bukan sekedar kulit ini, kulit itu, tapi pelatihan filosofis. Kapan kita memakai AI, kapan kita harus memastikan untuk membangun hubungan, dan yang terlebih posisi guru harus sebagai pengambil keputusan akhir. AI menjadi saran guru yang memutuskan. Saya juga mau nambahin dari sisi kurikulum. Menurut saya, kita perlu masukin literasi digital dan etika, plus keterampilan sosial emosional secara jelas dan seimbang. Anak-anak perlu diajari buat kritis, misalnya nanya, data saya dipakai buat apa? Tapi di saat yang sama, mereka juga perlu dilatih buat diskusi, kerja bareng, dan berinteraksi langsung tanpa bergantung sama gadget. Oke, jadi aku sebagai mahasiswa mungkin kita bisa mulai dengan proyek-proyek campuran seperti riset pakai AI atau bantuan pakai AI, tapi kita presentasi dan debatnya itu dilakukan secara langsung di kelas. Jadi tetap ada nih keseimbangan antara dunia AI atau dunia maya dengan dunia nyata. Nah, terakhir nih teman-teman semua, kalau misalnya kita bisa berandai-andai hal yang positif nih, coba teman-teman semua bayangkan 10 tahun lagi, apa harapan teman-teman semua untuk pendidikan Indonesia yang harmonis dengan AI? Harapan saya memiliki AI menjadi asisten yang meringankan administrasi saya. Sehingga energi saya bisa sepenuhnya untuk memberi karakter, kreativitas siswa, dan bahwa semua guru dimanapun punya akses yang sama terhadap alat guru. Nah, kalau saya membayangkan ekosistem pendidikan di mana AI membantu menciptakan learning path yang sangat fungsional. Sekaligus platform yang mempertemukan siswa dari Sabang hingga Merauke untuk berkolaborasi pada proyek sains atau seni untuk merayakan keragaman kita. Kalau aku sebagai mahasiswa, aku tuh pengen AI itu bisa membantu aku menjelajahi passion serta bakat yang mungkin aku belum tahu nih atau belum aku sadari, tapi juga dapat membuka ruang yang luas untuk aku bisa mencoba, gagal dan belajar dari teman dan guru secara langsung. Visi saya sebenarnya sederhana. Pendidikan yang dipakai teknologi buat memperdalam hubungan antar manusia, bukan malah menggantikannya. Pendidikan di mana anak-anak di seluruh Indonesia tumbuh dalam jadi individu yang bukan cuma pintar secara akademis karena batu-batu AI, tetapi juga bisa punya empati dan mampu kayak interaksi manusia yang nyata. Wah, luar biasa banget ya. Kita sudah melihat bagaimana penggunaan AI ini dari berbagai sudut pandang. Nah, dari berbagai sudut pandang tadi itu, kita bisa melihat bahwa AI ini itu bukan hanya sekedar teori penyelamat atau dia itu bukan hanya sekedar monster penghancur ya teman-teman semua. Jadi AI ini itu adalah alat yang kekuatannya itu tergantung pada tangan yang memegangnya. Nah,
Jadi tugas kita bersama ini adalah untuk memastikan bahwa anak itu adalah anak yang terampil, kritis, dan penuh empati. Begitu teman-teman semua. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir kali ini, dan terima kasih juga aku ucapkan kepada teman-teman Suara Edukasi yang sudah setia menonton. Dan aku berharap nih pembahasan kita kali ini itu bisa membawakan manfaat yang luar biasa ke teman-teman Suara Edukasi di rumah. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam cerdas dan manusiawi. Dadah.